Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepila Gusti Ramdan dengan NIM C2401231231026. Di sini saya akan membuat video mengenai pengerjaan saya mengerjakan modul 4 dinamika populasi. Di mana di modul kali ini saya akan membuat tutorial mengenai pemrograman di model keempat. Nah, model keempat ini dikasih tahu kalau misalkan dia tuh suatu simulasi dari penyebaran infeksi pada ikan, di mana digambarkan kalau misalkan penyebaran ikan ini dapat menyebar secara cepat. Nah, dalam penyebaran ikan ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ikan yang terinfeksi itu dapat sehat kembali dan ikut sama populasi ikan yang sehat lagi. Yang kedua, dia mati karena terinfeksi. Nah, oleh karena itu kita langsung aja ke tutorial cara pembuatan model keempat. Pertama-tama kita tambahkan dulu stok, terus kita rename jadi H-site. Nah, setelah itu kita tambahkan konektor untuk menghubungkan si stok dengan yang lainnya. Terus kita kasih nama RCG di konektornya. Habis itu konektornya juga dibikin dari dalam si stok keluar dengan di rename jadi RSEN. Setelah itu kita tambahin lagi stok di sampingnya dengan dikasih rename LATS, dan sebelahnya juga dikasih stok dengan rename INFS. Nah, habis itu biar kotaknya ada garisnya, kita klik 2 kali dan klik konvenyor. Nah, setelah itu kita akan ngasih stok di sampingnya lagi satu lagi dengan nama REMS. Habis itu konektornya dikonekin dari stok 1 dari stok H-site ke LATS, begitupun ke LATS ke INFS dan ke sampingnya. Setelah kita masukkan 3 stoknya, kita rapiin dulu konektornya, lalu kita tambahkan konverter dengan rename menjadi Max S. Terus sampingnya juga kasih konverter lagi dengan rename RRCG dan klik 2 kali untuk samar, terus klik OK. Nah, abis itu di rename-nya boleh disesuaikan aja karena aku gampang bacanya di samping sama di atas, jadi aku pindahin ke samping sama di atas biar kelihatan si huruf-hurufnya. Setelah itu kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Selanjutnya kita tambahkan konverter seperti CORF, terus sampingnya kasih lagi konverter ACI, di bagian bawahnya juga kasih konverter, di sampingnya juga kasih konverter, terus rename juga jangan lupa, terus kasih konverter dan kasih konverternya juga. Lanjut kasih flow dari konverternya ke konverter yang lain, terus dari stok ke konverter yang lainnya, seperti langkah-langkah dari video yang saya buat. Nah, buat flow dari stok ke konverter dan ke yang lainnya bisa ikutin video saya ini. Mulai dari dia nyambungnya kemana aja bisa ikutin video ini. Kayak contohnya ini DPMR, dia memengaruhi infection, terus day ke info. Nah, habis dimasukin semua, kita rapiin dulu modelnya, terus kita tambahkan removal dengan cara klik ghost dan klik di samping RSEN, lalu kasih flow-nya di mana removal ke RSEN. Setelah itu kita kasih angka untuk setiap modelnya. Untuk menambahkan data atau angka bisa diklik 2 kali, lalu kasih rumusnya seperti pada video berikut dan klik OK. Terus begitupun selanjutnya untuk infection. Nah, untuk transfer juga. Terus untuk stok yang H-citizen, terus LATS dan stok yang lainnya bisa diikutin di video ini. Nah, kalau misalkan videonya kecepatan, kalian bisa ubah kecepatan YouTube-nya nanti. Nah, abis itu kita benar-benar masukin angka-angka untuk si konverternya dan untuk si stoknya. Nah, kita isi semua konverter dan si stoknya dengan angka-angka, jangan sampai ada yang tidak terisi dengan angka. Nah, untuk rumusnya tersendiri, berbagai konverter dan si stok memiliki nilai dan rumus masing-masing yang akan dimasukkan ke Stella seperti pada video. Nah, untuk modelnya ini hampir udah mau selesai, tinggal nambahin nilai untuk konverter yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat di interference
interference gitu. Kita pengen bikin grafik dengan cara masukin data-data seperti pada video. Nah, setelah datanya udah dimasukin, maka kita atur minimal maksimalnya menjadi 0 dan maksimalnya menjadi 10.000. Semuanya diatur. Lalu pengaturan minimal maksnya dilakukan juga untuk variabel yang lainnya kayak INS, LATS, RMS, dan yang lainnya. From 0 to 12 dan klik OK. Habis itu kita mau run diagramnya dengan cara nge-run. Nah, muncul kan diagramnya. Lalu dilanjut diagram satu lagi mengenai day, dimana ketika di run akan menjadi grafik seperti berikut. Dari model 4 tersebut didapatkan hasil berupa equation, grafik, model, sama map. Nah, ini merupakan hasil dari equation dari model keempat. Nah, ini merupakan adalah hasil grafik dari model keempat. Dilihat bahwa di sini ada 3 warna ya dari grafiknya, ada orange, pink, sama ungu, sama hijau, dimana yang orange itu menunjukkan ikan sehat yang terlihat dia tuh menurun karena jumlahnya berkurang akibat infeksi. Sementara garis yang warna hijaunya itu menandakan ikan mati atau tereliminasi karena si infeksi tersebut. Terus ada yang warna ungu atau pink itu merupakan ikan yang tahap lanjut terinfeksi, dimana kayak dia tuh kan naiknya tuh secara lambat karena ada jeda waktu dari infeksi awal ke tahap yang parah. Nah, untuk grafik 2 itu ada yang warna garis biru yang menunjukkan total penyebaran penyakit yang awalnya lambat, namun setelah hari ke-50 dia meningkat dengan tajam. Hal ini menandakan bahwa wabah penyebaran lebih cepat seiring banyaknya ikan yang sudah terinfeksi.